Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini aku bikin studio vlog lagi. Nah, buat kalian nih yang baru pertama kali mampir di channelku, selamat datang. Aku upload tentang studio vlog dan tutorial slime lainnya. Jadi kalian perlu banget buat nge-subscribe dulu channelnya buat yang belum. Dan buat yang udah, terima kasih banyak. Karena subscribe dari kalian itu penting banget guys buat aku. Sekaligus jadi penyemangat juga. Beberapa hari yang lalu itu ada yang nge-request di salah satu video aku yang sebelumnya pengen dibikinin packing order lagi. Nah, kali ini aku buatin ya. Dan makasih banyak yang udah ngasih saran itu ke aku. Nah, buat kalian nih yang pengen nge-request video tutorial ke aku, boleh banget. Nanti kalian bisa komen di bawah ini ya. Untuk packing di sini aku lebih mementingkan kesafetyannya supaya nggak pecah. Jadi aku pakai pelindungnya ini. Itu tuh berlapis-lapis. Untuk pembahasan kali ini aku bakal ngebagiin ke kalian sesuai judul tipsnya. Nah, buat tipsnya ini kalian wajib banget dengerin sampai akhir dan jangan di skip-skip ya guys, khususnya buat kalian yang pengen mulai bisnis. Oh iya, sorry banget kalau suara aku kayak kurang enak gitu didengarnya, maaf banget ya, karena emang jujur emang lagi gak enak banget tenggorokannya dan kurang sehat juga. Jadi ya abaikan aja yang suaranya kayak gini ya guys. Untuk yang pertama itu aku mau bahas tentang modal awal, karena ada yang bertanya beberapa hari yang lalu di salah satu video aku nanyain tentang berapa sih modal awal yang aku keluarin pas mulai. Mungkin kalian yang udah ngikutin lama channelku dan gak pernah nge-skip-skip setiap aku upload video, mungkin kalian udah tahu ya guys, karena aku juga udah pernah ngebahas soal ini. Kalau menurutku modal awal itu sebetulnya gak harus banyak guys. Karena apa? Karena bisnis itu kan kita mulai dari kecil dulu ya guys, baru nanti ke besar. Nah, ada baiknya kalian mulai dulu dari kecil-kecilan dulu. Kayak kalian sukanya di bidang apa? Kayak semisal kalian tuh suka banget nih sama baju atau suka sama alat-alat tulis, bisa banget kalian bisnisin. Itu tuh caranya gimana? Nah, caranya kalian bisa nyetok dulu beberapa barang, jangan terlalu banyak dulu guys. Nah, ada baiknya kalian harus perhatikan dulu mana aja produk yang dibutuhin sama customers, atau istilahnya itu tuh paling best seller gitu di toko kalian. Dan aku saranin itu jangan pernah berpikir kalau kalian tuh cuman punya modal sedikit tapi kalian pengen nunggu dulu sampai modal kalian banyak baru buka toko. Jangan kayak gitu ya guys. Nggak ada salahnya juga kan memulai dari yang sedikit-sedikit dulu, karena kan bisnis besar itu berawal dari bisnis kecil. Jadi ya nggak ada salahnya juga kan kita coba-coba dulu. Buat kalian nih yang pengen ikutan jualan di Shopee, ini aku ada beberapa tips juga buat nentuin harganya. Kan kalau di Shopee, Tokopedia, Lazada, ya apapun marketplace gitu kan, yang namanya jualan pasti kan bersaing harga ya. Aku bakal mulai dulu dari awal, dari yang mulai dropshipper sama reseller. Nah, buat kalian yang pengen tahu bedanya apa sih dropshipper sama reseller, nah kalian bisa cek video aku yang sebelumnya, karena aku di sana udah pernah bahas juga masalah dropshipper sama reseller kayak gitu. Jadi aku anggap kalian paham ya reseller sama dropshipper itu apa. Nah, buat kalian yang pengen kayak gitu ya, ada baiknya kalian nyari
supplier yang benar-benar harganya ngasih harga ke kalian itu benar-benar miring guys, yang benar-benar grosir. Karena ketika produk kalian ini yang kalian beli di supplier kalian masuk ke marketplace tersebut, kalian perlu banget nih buat search dulu produk yang kalian jual di marketplace tersebut itu harga pasarannya berapa. Nah, kalian bisa nentuin harga kalian sesuai sama harga awalnya itu. Semisal harga dari suppliernya itu 1.500, kalian bisa jual 2.000 atau 1.600 karena pasarannya misalkan pasarannya itu sekitar 2.000-an gitu. Nah, kalian bisa terserah kalian mau jual berapapun itu, tapi aku saranin ada baiknya kalian jangan terlalu jauh harganya sama harga orang-orang yang jual barang yang sama kayak kalian. Jadi gitu untuk penjelasan reseller sama dropship. Buat kalian yang masih kurang jelas atau penjelasan aku emang gak jelas, kalian bisa komen lagi. Mungkin di next video aku bakal fokusin penjelasan aku tentang yang ini. Karena kalau di video kali ini kan aku ada beberapa pokok pembahasan juga. Jadi aku bakal ngambil inti-intinya dulu aja buat penjelasan reseller sama dropship. Nah, yang kedua aku bakal ngebahas lagi itu yang tentang kalau produk sendiri atau istilahnya itu tangan pertama ya guys. Jadi kalau semisal kalian pengen jualan stiker, kan otomatis kalian modal awalnya harus ada kertas stiker sama printer kan. Nah, buat kalian nih yang pengen jualan kayak gitu, itu bagus banget sih guys sebetulnya peluangnya. Karena apa? Karena kalian bisa mainin harga guys. Dan juga kalau ada yang bertanya, Kak, kan aku nggak punya printer tapi aku pengen nyoba bisnis percetakan. Kayak semisal kalian pengen jualan photocard atau jualan polaroid atau bahkan stiker, itu tuh kalian bisa manfaatin percetakan yang daerah rumah kalian. Bisa aja itu tuh berupa fotokopian atau bahkan percetakan besar yang emang khusus untuk nyetak kayak banner atau gak brosur, undangan atau yang lainnya. Itu kalian bisa manfaatin itu ya guys. Atau semisal di daerah rumah kalian masih ada warnet gitu, ada yang tahu kan warnet itu? Nah, kalian bisa manfaatin itu, minta cetakin aja, tapi kalian bisa bawa kertasnya sendiri. Setelah itu kalian bisa atur-atur lagi harganya berapa, dari cetakannya berapa, dari kertasnya berapa, dari packagingnya mungkin berapa. Kalau kalian pakai packaging yang estetik yang bagus gitu, ya kalian perlu totalin dulu uang kalian kepake berapa supaya kalian nggak rugi juga. Buat keuntungan dari hasil jualan kalian itu ada baiknya jangan dulu dipakai buat kebutuhan pribadi kalian, walaupun sedikit aja. Karena kan kalau misalkan kita pakai untuk kebutuhan pribadi itu keuntungannya jadi nggak ada gitu guys. Karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu, jadi aku pengen sharing aja nih ke kalian dan ngasih tips jangan sampai kayak aku gitu ya guys. Ada baiknya si modal dan keuntungannya kalian puterin lagi ke modalin semuanya, atau kalian bisa tabung aja untuk keuntungannya. Semisal kalian kan butuh banget yang namanya printer, nah kalian bisa tabung uang itu lalu beliin printer. Kalau misalkan di awal itu aku saranin kalian bisa beli printer yang harganya murah. Yang penting kan kalian harus punya printernya dulu kan, supaya kalian nggak terus-terusan nyetak di luar. Karena kan kalau nyetak di luar itu kayaknya emang lebih mahal kan. Kalian bisa cari di channel YouTube yang lain yang tentang ngebahas tentang printer gitu, printer yang buat percetakan yang harga murah tapi kualitasnya bagus. Itu kalian bisa cross check aja ya guys, karena aku juga kan nggak ngebahas tentang printer sebetulnya di sini, cuman aku mau lebih ke ngebahas tentang bisnisnya aja.
Jadi untuk contoh simpelnya kayak gitu ya guys. Tapi di sini aku lebih merekomendasiin ke kalian ngejual produk buatan sendiri gitu guys. Karena apa? Karena kalian tuh bisa loh buat ngasih harga yang miring, yang kalian bisa sesuaiin sama seller-seller lain. Tapi di sini aku hanya merekomendasikan aja ya guys, yang menurutku aja. Tapi kalau kalian punya pendapat lain ya nggak masalah juga, karena di sini aku hanya sharing aja guys. Lanjut untuk yang baru mau memulai bisnis itu tuh jangan pernah yang namanya kalian capek buat promosi, atau kalian tuh promosi tuh sesuai mood kalian, itu jangan banget. Karena apa? Karena ya kan gimana mau produk kalian dikenal gitu sama banyak orang kalau kalian promosinya itu masih jarang-jarang. Dan di zaman sekarang itu udah serba mudah banget ya guys, karena di media sosial aja kita bisa jualan, bisa ngepromosiin produk kita sendiri, kayak misalnya endorse ke selebgram atau apapun itu. Jadi sebetulnya kita tuh ada banyak cara ya guys buat memperkenalkan produk kita ke pembeli. Karena banyak juga orang-orang di sekitar aku yang pengen bisnis, tapi ketika mereka tahu prosesnya itu sulit, jatuh bangunnya itu kayak gimana, mereka udah nyerah kayak gitu. Ya pokoknya jangan sampai kalian berpikir kayak gitu, karena kan bisnis itu nggak selamanya rame gitu. Pasti kan ada yang namanya pasang surut, terus juga ada waktunya nanti kita banyak orderan, terus juga ada waktunya kita lagi sepi orderan. Ya nikmatin aja prosesnya, karena kan bisnis yang kecil itu bisa kita tekunkan, kita lakuin gitu, kita jalanin sampai jadi bisnis yang besar guys. Nah kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena aku sendiri yang ngalamin ya guys, aku sendiri yang ngalamin tentang ada waktunya aku di bawah, orderan aku sepi, terus juga ada waktunya orderannya bener-bener meledak. Itu tuh semua ada waktunya. Tapi inget ya, rezeki itu nggak datang sendiri ya guys, tapi emang rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi kalau misalnya kitanya nggak berusaha, terus kitanya juga nggak diem aja gitu, nggak ngelakuin apa-apa, gimana rezekinya mau datang? Karena nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Sekeras apapun kalian usaha hari ini, kalian bakal bisa menikmatinya di lain hari. Gak kerasa ini aku packing udah selesai ya. Jadi kayaknya untuk perbincangan kita, pembahasan kali ini kayaknya cukup segitu dulu. Nah buat kalian yang masih bingung atau yang masih belum jelas, atau kalian punya pertanyaan yang belum terjawab sama aku, kalian bisa komen di bawah ya guys. Mungkin di next video kita bakal bahas tuntas semuanya. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.